Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dari kelas MN22C. Kami di sini akan menjelaskan analisis regresi linear berganda dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Lajato di Truk Jambe Timur tahun 2023. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Sipa Pramudita Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial Universitas Buana Perjuangan Karawang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Firman Setiawan sebagai moderator. Sebelum ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok serta menyebutkan kontribusi dari masing-masing anggota kami. Yang pertama ada Anissa Najwa Mukhtarom dengan NIM 22416261201424 yang berkontribusi mengumpulkan dan mengolah data lapangan dan menghitung SPSS dan presentasi. Yang kedua ada Eka Nuryani dengan NIM 22416261201320 yang berkontribusi mengumpulkan dan mengolah data lapangan, menghitung SPSS dan presentasi. Yang ketiga, ada saya sendiri, Firman Setiawan dengan NIM 22416261201275 yang berkontribusi presentasi, moderator, dan editor. Yang terakhir ada Hatmiah Putri Meilani dengan NIM 22416261201546 yang berkontribusi menghitung SPSS, membuat PPT dan presentasi. Selanjutnya presentasi dari kelompok kami. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis pemramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Variabel independen atau X1 sama dengan harga, variabel independen X2 sama dengan kualitas pelayanan, variabel dependen Y sama dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada data hasil SPSS. Di sini ada variabel X1 sama dengan yaitu harga, variabel X2 yaitu kualitas pelanggan, variabel Y yaitu kepuasan pelanggan. Di sini ada dua tabel ya. Untuk selanjutnya ada metode enter. Metode enter variables extract atau remove. Model 1, variabel extract kualitas pelayanan harga-harga, variabel remove methods enter. A. Dividend variable sama dengan kepuasan pelanggan. B. All request variable enter. Variabel yang dimasukkan adalah variabel harga, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Yaitu persamaan regresi linear berganda. Dari tabel yang tertera di atas dapat diketahui bahwa konstan A sebesar 1891, harga atau B1 sebesar 0,642, kualitas pelayanan atau B2 sebesar 0,602, dan dividen variabelnya adalah kepuasan pelanggan. Artinya dari rumus Y sama dengan A plus X1, B1 plus B2 X2 adalah Y sama dengan 1,891 plus 0,264 X1 plus 0,602 X2. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 1,891 plus 0,264 X1 plus 0,602 X2. Tahap ketiga yaitu uji hipotesis analisis regresi linear berganda. A. Pengujian hipotesis hubungan parsial.
Hubungan parsial adalah pengujian pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Membandingkan nilai sig p-value dengan alfa 0,05. Dari tabel koefisien bagian sig, harga atau B1 sebesar 0,041, kualitas pelayanan sebesar 0,000. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai sig untuk harga X1 sebesar 0,041. Jadi dapat disimpulkan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena 0,041 lebih kecil dari 0,05. Dan nilai sig untuk kualitas pelayanan X2 sebesar 0,000 dapat disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau TA. Berdasarkan tabel koefisien bagian T, dapat diketahui bahwa harga sebesar 2,150, kualitas pelayanan sebesar 4,111, dependen variabelnya yaitu kepuasan pelanggan. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Kurva regresi mencari T tabel. T tabel berumuskan A per 2 dibagi N dikurang 2 sama dengan 0,025 dibagi 2 dibagi 30 dikurang 2. Hasilnya adalah 0,025 dibagi 28. Dapat dilihat pada distribusi nilai T tabel adalah 2,048. Jadi di sini terdapat kurva regresi. Hasil dari nilai distribusi T tabel adalah 2,048 yang berada di area hipotesis diterima. Hasil dan kesimpulannya adalah berdasarkan data di atas, nilai T hitung untuk harga sebesar 2,150, sedangkan untuk nilai T tabel adalah sebesar 2,048. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria uji T berpengaruh karena 2,150 kurang lebih dari 2,048. Nilai T hitung untuk kualitas pelayanan sebesar 4,111. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria uji T berpengaruh karena 4,111 lebih dari 2,048. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Membandingkan nilai sig p-value dengan alfa 0,05. Di sini terdapat output ANOVA yang nilai signifikasinya adalah 0,000. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai sig-nya kurang dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai sig-nya lebih dari alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan. Dari hasil perhitungan di atas, nilai signifikasinya adalah 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa harga dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Di sini terdapat output ANOVA yang nilai F-nya
adalah 10,372. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih dari F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Jadi, berdasarkan hasil dari ANOVA, dengan kriteria keputusan uji hipotesisnya berpengaruh karena F hitung 1,0372 lebih dari F tabel 3,35. Di sini saya akan menjelaskan kurva regresi. Di samping ini ada kurva F hitung, yaitu nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, daerah penolakan HO-nya, rumusnya F tabel sama dengan F N dikurang K dikurang 1. N ini adalah sampel, K-nya adalah jumlah variabel bebas dikurang 1. Nah, jadi 30 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 27. Maka kita harus mencari F tabelnya. Nah, F tabelnya itu yaitu 3,35. Sini ada analisis koefisien korelasi, dan ini hasil output SPSS-nya yaitu model Sumari. Nah, di sini ada R-nya yaitu 0,659. Nah, korelasi ini digunakan untuk apa sih? Ini untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nah, dari tabel di atas, yaitu besarnya kekuatan korelasi atau hubungan. Nah, korelasinya yaitu positif kuat. Jadi, selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Berdasarkan hasil output SPSS di atas model Sumari ini, nilai koefisien determinasi atau R-square-nya yaitu 0,434 atau sama dengan 43,4%. Nah, dapat diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,434, artinya pengaruh harga variabel X1 dan pengaruh harga kualitas pelayanan variabel X2 terhadap kepuasan konsumen variabel Y sebesar 43,4%, sedangkan sisanya sebesar 56,6%. Persediaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.